Hah? Sudah, makin lambat mulai intinya makin lambat juga selesainya. Kita mulai aja lah ya. Jangan sedih, ngapain kalian sedih nih? Nah, mulai. Oh, udah lewat jawab. Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua dan salam di luhur ya. Kita bertemu lagi di pertemuan ke 9, tepatnya minggu ke-9 juga. Nah, hari ini kita bahas hosting. Ya tentunya harus menggunakan internet. Sama seperti kelompok sebelumnya, ini dengerin ya, dengerin baik-baik. Ceritanya tugas kalian tuh harusnya udah sampai 7 kali yang wordpress.com, yang catatan. 7 kali. Kenapa? UTS nggak dihitung, nggak ada catatan. Oke, jelas ya. 7 itu kan udah 70 harusnya. Kalau benar semua, kalau 100 semua. Oke. Nah, saya di 2 kelas sebelumnya saya kasih penawaran. Karena apa? Ceritanya kalau dilihat makin lama posting catatan itu kelihatannya udah nggak dikerjain lagi. Nah, saya kasih penggantinya. Penggantinya apa? Ini yang 9 nih. Jadi kalau kalian berhasil hosting web UTS-nya, nilai 30 di tangan untuk tugas. Hosting sendiri boleh Pak? Hah? Gimana? Udah selesai? Bukan, selain dari hosting web host. Boleh. Yang penting ada alamat webnya, benar dibuktikan itu UTS kamu, aman. Ya, itu 30 di tangan. Jadi nggak perlu lagi ngerjain tugas catatan tiap pertemuan yang ini. Oke, berarti catatan pertemuannya stop sampai 7. Sisanya 30-nya diambil dari hasil hosting ini. Apakah jelas? Nah, mantap kan jadinya kan? Oke. Untuk yang hari ini, kebetulan yang kita pakai memang yang gratisan. Terus temennya nanya, yang Ramadan nanti, boleh nggak selain web host tuh digunakan? Boleh aja, nggak masalah. Yang mau berbayar boleh nggak Pak? Boleh aja, silakan juga. Oke, Ramadan nggak masalah ya. Yang penting UTS kalian itu yang digunakan. Jelas? Jadi sekali lagi, hari ini masih ada nggak Pak catatan? Catatan itu bebas kalian, tapi nggak perlu dikumpulkan lagi ke saya. Gantinya adalah hosting hasil UTS kalian itu untuk ngelengkapi nilai 30-nya yang kurang itu. Jadi 100 nanti total ujung-ujungnya untuk nilai tugas. Jelas ya? Nah, untuk hosting apa aja? Berarti ada yang perlu kita siapkan kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Yang pasti file SQL yang terbaru UTS-nya. Kok dibilang terbaru? Emangnya ada terlama? Sabar. Sabar. Aplikasi WordPress UTS-nya dalam tanda petik ya, dengan wp-config yang sudah disesuaikan. Internet catatannya yang stabil, browser kalau lebih baik pakai Chrome, dan akun Google tapi bukan yang web mahasiswa Atmaluhur, bukan yang embel-embel mahasiswa atmaluhur.id, karena ini dianggap yang hosting 00 web host ini dianggap custom domain, sehingga dia nggak diakui, ujung-ujungnya email verifikasi tak pernah sampai, intinya nggak bisa dia pakai ini. Oke. Nah, yang kalau udah kalian siapin ini, coba buka 00webhost.com dulu. Itu yang pertama. Pak, boleh nggak selain ini? Boleh. Oke. Jelas ya, Ramadan ya. Nah, jika sudah, silakan kalian buka 00 web host. Jika sudah, bagaimana Pak? Sabar. Nah, jadi kegiatan kita hari ini ngapain? Kegiatan hari ini adalah membuat website WordPress kalian yang selama ini diakses dari localhost itu bisa diakses orang menggunakan internet yang namanya diakses dengan suatu alamat domain. Oke, tapi tenang, kita menggunakan yang gratisan. Nah, yang digratisin ini otomatis ada limitasinya nanti. Apa aja? Sabar. Yang pertama yang perlu dibuka ini ya. Oke. Hasilnya kayak begini. Oke. Udah. Klik sign in.
Kok sign in Pak? Sabar dulu. Ceritanya kita memang belum punya akun. Nah, nanti saya mau logout dari yang akun dia ini. Oke, kebetulan ini yang kelas sebelah. Nah, siapa kira-kira yang mau jadi volunteernya untuk kelas ini? Ada nggak? Nggak ada? Maksudnya gini, akun siapa yang mau digunakan? Intinya saya menggunakan UTS dia untuk demo upload webnya. Siapa? Ada? Nggak ada? Nggak ada? Lah diem. Boleh Pak. Hehehe. Kalau yang Vendo berarti Vendo silakan WA saya, email kamunya apa, passwordnya apa di WA, email Google, bukan email mahasiswa. Oke, berarti saya akan menggunakan websitenya website Vendo ini. Nah, keuntungan untuk Vendo apa? Ya dia nggak perlu lagi ngerjain yang ininya. Jadi udah selesai itu ya 30 di tangan nilainya. Nggak maksudnya? Vendo ngerti nggak? Oke. Oh lah, yuk. Silakan kirim ke WA saya, tenang, saya nggak nunjukin kok. Nggak tunjukin ke teman-temannya apa passwordnya. Apa Pak? Ah, itulah tidak ditahu sayang. Ah, Kak cari di web mahasiswa, tidak. Internet ada Pak. Oh, minta Boreti tethering. Aduh, si ini nih. Itulah alasannya biar ini yuk. Biar pakai yang KB yuk. Ngomong banyak. Fadil, Givari, Jenny, Nindi, Vendo. Ngomong-ngomong yang UTS kalian ada semua kan di kalian kan? Ada kan? Di laptop. Nah, terus kalian siapin juga ini everything. Itu untuk bantu kita tuh. Program everything. Nggak maksudnya? Program everything yang void tools tuh. Oh, anak-anak. Apa tidak tahu? Udah. Udah aman. Yang ada yang nggak tahu? Yang ini nih, yang sering saya gunakan beginian nih. Ada nggak ya kalian? Ada, bener ya? Pastikan udah terinstall. Oke, dibuka aja, biar nggak lambat dibuka. Si Vendo udah belum? Iya, kalian klik login it, login in with Google. Kalau udah, kalian klik login with Google ya, yang sudah ada, pilih akun Google-nya itu. Sabar ya Vendo. Hah, pakai tai. Vendo. Tuh, Sambung Pak. oh, bukan tai ya. Bukan Pak. Ceritanya kenapa saya perlu ada sukarelawan? Ya intinya satu email tuh dia hanya ngasih gratis satu domain. Ah, logout. Tunggu, mail. Agar nggak susah-susah, sebenarnya kita bisa menggunakan akun yang Google-nya ini. Nah ini saya mesti keluar dulu dari yang dia ini. Hmm.
jangan lupa gunakan email masing-masing untuk memverifikasinya ya. Nah, yang ini yang saya gunakan yang Vendo ini, eh, gitu kan? Emang kapital ya, Iya Pak. kecil kali. Tai. Kecil berarti bukan kapital lah. Tuh, diperiksa di poco-poconya. Hmm. Nah, ada ya. Kalau sudah login di Google ya, email ya, kan klik ini nih. Kalau sudah ya pilih akun yang tadi tuh. Yang pasti saya harus login. Kenapa? Ya biar kita gampang aja lah. Nah, ini kamu tekan lagi nih berarti. Nah, jika sudah, apa yang perlu dilakukan? Nanti dia masukin ke member area namanya. Sesimpel itu. Jadi kita nggak perlu daftar, cukup menggunakan email yang Google. Kayak gini ya. Karena kita mulai dari awal, asumsinya kita belum pernah masuk ke panelnya, belum baru pertama pakai. Berarti kita let's create some magic. Jangan pilih it's not my first radio. Kalau yang ini nih yang udah pernah menggunakan, kita anggap baru pertama kali. Berarti yang ini ya. Udah. Nah, kita disuruh milih mau belajar pengembangan web, mau bikin toko online, mau bikin desain web, atau bikin blog, atau lainnya. Kita pilih lainnya, other. Kenapa? Ya memang bukan yang awal ini kita yang other. Kita kan sudah ada webnya. Kita mau ngupload web itu. Nah, berarti kita pilih yang other. Silakan. Si Wahyu, udah? Oke, masih terikuti ya sampai sekarang ya. Oke, si Rama. Nah, kita tanya nih si Vendo maunya apa nama webnya? Nanti nama web ini jadi nama domain kamu. Windows Pak. Vendo. Vendo ini kan mungkin agak pasaran ya. Jadi kamu ada embel-embelnya apa? Vendo apa? 611. 611. Oke. Yang kalian bebas, usahakan jangan mengandung spasi. Kayak kamu nih Muhammad Ramadan ya. Ramadan itu kan nama yang pasaran tuh. Nah, kamu carilah Ramadan apa misalnya. Serius. Ya, bukan nak ngulok atau nak apa ya, tapi memang gitu dia. Ya, udah banyak yang banyak dipakai, otomatis semakin besar kemungkinan dia ya digunakan. Untuk password, sementara daripada saya menggunakan password ini ya, tapi ini lalung ya, saya copy paste saja nih password yang apa adanya itu. Nanti si Vendo silakan ganti ininya. Ini kan otomatis rekamannya pun nanti saya share. Jadi password ini nanti akan saya kirim ke kamu nih. Ya. Nah, ini masih rekam. Passwordnya boleh nggak ngisi sendiri? Sebenarnya boleh. Tapi ini saya nih menggunakan yang ini ya biar nggak susah-susah aja. Nggak susah-susah bikin password. Boleh nggak ngisi? Boleh. Tapi biasanya dia minta ada huruf besar, ada huruf kecil, ada kapital sama huruf besar ya, angka, simbol kayak gitu. Nah, saya menggunakan yang ini aja. Jika sudah submit, yang ini mesti kalian ingat baik-baik ya, karena nanti untuk FTP dia perlu juga. Udah, yang ini di submit udah. Maksudnya jangan kalian nurutin Vendo 611 juga. Kalian kayak Boretti. Nah, Boretti ini kan unik tuh namanya. Boretti apa misalnya. Feni apa namamu tadi yang kacamata? Yuliana, apa Yulian apa? Nah, cobalah Feni Yulian atau kamu gabungin intinya gitu ya. Harusnya sih agak unik. Maya kan agak agak sering tuh. Nah, cari Maya apa? Jangan Luna Maya, biasanya udah ada. Ya. Di submit udah. Arseli udah. Bebas. Yang penting bisa aja lah intinya itu.
Cuma kamu ingat baik-baik passwordnya. Udah? Kalau saya sih saya copy paste ke sini nih karena nggak mungkin saya ingat. Oke. Sampai ini sudah belum yang kalian? Intinya dia proses tuh bikin website. Nah, udah terbuat websitenya. Terus dia bilang juga mau pakai menggunakan website buildernya bikin dari awal atau nginstal WordPress sama ini WordPressnya dari awal atau ngupload. Yang pasti sih kita karena udah ada barangnya kita tinggal ngupload. Oke, sampai itu jelas ya. Berarti pilihan yang ketiga. Pak, ngapain dia WordPress? Emangnya dia tahu kita belajar WordPress? Sebenarnya dia nggak tahu, tapi yang populer itu website berbasis WordPress. Ada banyak CMS sebenarnya. Nah, jadi kesimpulannya kita nggak salah milih WordPress. Oke, sampai ini jelas. Yang digunakan adalah yang ketiga. Udah ya. Yang baru datang namanya siapa? Hah? Sasmita. Oke, pilih yang select ya. Sasmita sudah hadir. Ngomong-ngomong yang kalian udah begini tampilnya. Ada dua dia. Satunya member area, satunya kebuka file manager. Saya perlu memverifikasi welcome, start building segala macam. Nggak ada verifikasi cek premium. Kalau nggak ada ya udah nggak usah. Notifikasi. Oh, karena saya udah menggunakan email Google nih. Dah aman. Ini berarti saya tinggal tutup. Udah kebuka dua bilah tab seperti ini. Ini sudah Maya, Michael. Oke, benar ya. Satunya member area, satunya adalah file manager. Untuk apa? Nanti kita balik ke sini nih. Jadi sementara ini kita tutup aja dulu. File manajernya tutup. Kita cuma perlu member areanya dulu. Jika sudah sampai ini. Jika sudah, yang di bawah ini ada URL web sesuai yang kita daftarin. Silakan kalian buka. Inilah web domain yang mesti kalian kumpulin di Classroom sebagai tanda kalian udah ngerjain yang pengganti tugas yang hosting 30%. Enggak. Tapi web ini saat saya cek maksudnya sudah ada web UTS kalian itu. Belumnya sabar. Apa maksudnya? Kalian kan buka harusnya tampilnya kayak gini nih. Coba dites. Ada guguk kayak gini. Nah, saya sambil siapin yang si Vendo tadi. Yang si Vendo kan udah saya download tuh. Otomatis saya belum punya filenya Vendo. Yang Vendo adalah SI4K. Ini kan Vendo ya. Nggak kelihat. Yang udah kalian buka URL-nya. Yang di bawah tulisan warna biru udah. Yang ini nih. Nih. Yang kalian sendiri tadi tuh. Yang Boreti apa alamatnya? Boreti.00 webhost. Nah, kayak gitu yang Wahyu. Kayak gitu Sebasing 00. Oke. Sip. Itulah alamat yang mesti kalian kirim di Classroom-nya. Tapi ingat, bukan dikirim nanti saya lihat gambar ASU ini juga. Yang website UTS kalian. Jelas? Berarti gini yang mau saya bilang. Sebenarnya kalian udah dapat web dengan domain seperti ini. Tapi webnya belum ada isi. Domainnya udah aktif. Nah, kalian tes aja buka di handphone. Kayak si Vendo nih, tes. Bener nggak web ini udah bisa diakses? Vendo 611.00 kayak Boreti di handphonenya tes, si Fanny di handphonenya tes, tapi bukan yang Vendo lagi, tes masing-masing. Si Sasmita boleh gabung ke temennya tuh, nanya apa gawe kak dari tadi, nah gitu ya. Harusnya kebuka ya Vendo ya, sama guguk tampilnya. Pak beda pak, yang saya mode responsif. Iya memang dia bawaannya kayak gini. Kalau di handphone mode responsif berarti dia udah support yang responsif. Si Arseli udah tampil? Belum. Si
Rossi, udah? Belum. Masalahnya lambat. Malah. Si Maya, si Michael udah tampil. Si Feni di headphone-nya udah tampil juga. Mantap. Wahyu, sip. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau mau pamer, yang dipamerin tuh alamat websitenya. Dibilangnya domain nih. Oke, jadi inilah, nih hasil website saya. Jadi kalau kalian mau promosiin diri kalian sendiri, nih loh, saya udah pernah bikin website kayak gini. Tapi bukan yang ini ya, sekali lagi ya, UTS ya maksudnya nanti. Nah, hasil UTS tuh mau kita tempelin ke sini. Nih loh, oh cuman nih gak bikin boy katanya. Oh gampang, gak kasih kubay misalnya berapa juta untuk bikin webnya. Nah, jadi kalian bisa jadi portofolio dan jualan bikin web. Atau Boreti nih untuk sekolah Teresianya misalnya. Oh, Bapak anak ini lom, anak ada web lom sekolah Teresia kita, aku bisa bikin webnya nih, webnya contohnya kayak yang ku nih. Oke, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut. Gambarannya maksudnya enggak ya. Domain itu apa? Domain itu adalah alamat suatu web yang kita bisa akses menggunakan internet, menggunakan browser. Oke. Dapatlah webnya. Nah, web kita memang belum ada. Nah, sekarang apa webnya? Berarti yang Vendo ini saya butuh jalanin dia secara localhost dulu untuk ngelihat apa sih isi yang Vendo nih. Yang Vendo kan isinya yang 80 ini ya Vendo yang name-nya ya. Ya. Kita lihat dulu. Yang ini kalian cuma cukup memahami aja maksud saya ini apa. Nah, saya akan buka localhost 2122E kemarin tuh. Udah jalan belum ini? Nah, karena ini jalannya lokal, saya perlu jalanin web servernya sama database servernya. Kalau versi online, ini kan online nih. Kita nggak perlu jalanin Apache MySQL. Jelas? Kalau online, nggak perlu Apache, nggak perlu MySQL. Kalau yang lokal, kita perlu jalanin Apache MySQL. Nah, baru dia bisa kayak gini. Nah, saya akan buka yang Vendo, tapi dia galat. Kenapa kira-kira Vendo? Ya, ingat, selain aplikasi, database juga perlu dijalanin. Ya, perlu dijalanin, ini perlu ada dulu di PHP admin kita. Jadi, saya akan mengimport database-nya Vendo menggunakan, kalian ingat langkah-langkahnya. Pertama, naruh file. Saya naruhnya di mana? Di htdoc kan? 80 ini ya. Kedua adalah database-nya, berarti saya perlu import. Berarti ada dua macam. Yang pertama adalah aplikasi, yang kedua adalah database. Hosting pun kayak gitu. Ini pun udah pernah saya sampaikan saat kita awalnya folder WordPress, kita rename jadi folder SI4K. Habis SI4K, kita rename jadi nama masing-masing, jadi name masing-masing, dan seterusnya. Ya nggak? Nah, sama lah kayak gitu. Itu tuh diterapin lagi. Inilah website Vendo. Nah, kalian silakan nostalgia dulu dengan website kalian apa keluarnya. Website kalian yang OTS, jangan-jangan berubah nanti. Ya nggak? Lihat dulu. Nah, yang ini yang Vendo lagi loading dia. Sambil menunggu. Nah, saya perlu ngapain? Nah, ini yang Vendo. Ini ya Vendo, bener ya? Nah, ini yang perlu kita lakukan sekarang adalah, kan webnya udah jalan nih. Kalian lihat masing-masing nih sekarang. Website UTS kalian kan punya folder name. Benar? Ada name? Buka folder name. Buka. Ada yang begini ya. File-file WP admin segala macam ada. Itu kalian Ctrl A, tapi jangan dihapus. Klik kanan, properties. Dalam keadaan terpilih semua, klik kanan properties. Untuk apa? Untuk mengetahui ukurannya berapa. Sudah. Jadi kita perlu ngecek masing-masing ukurannya berapa. Berapa yang kalian? Size dan size on this. Harusnya dia berdekatan lah. 300 terus 9 500 terus Wahyu berapa? 179 mendekati Boreti. Oke. Berapa? Oke. Gini kesimpulannya. Dengerin ya.
kita sudah punya akun di 00 web host. Terus yang saya bilang limitasi itu apa? Coba kalian klik manage website atau kelola website. Diklik yang ini di member area, diklik. Terus kalau udah diklik apa? Tunggu. Saya cuma jelasin bentar aja kira-kira isinya apa. Nah, dia intinya promosi, mau install WordPress gak atau ngakses file manager. Jadi kalau mau ngakses file manager yang udah kita tutup tadi, kita bisa buka dari ini ya. Oke, yang tadi tuh mau ngupload file, tapi ini nanti nih. Nanti kita langsung ada ke to the point-nya website setting ke statistik. Nanti penjelasan detailnya kalian bisa lihat di kelas A maupun kelas B di channel YouTube saya itu. Lihat di sini ya. Web setting, statistik ada. Jatah kita sebulan kuotanya untuk bandwidth upload download hanya 3 GB. Jadi lalu lintas datanya 3 GB. Oke. Udah jelas? Kalau udah mencapai gimana? Dia sampai limit dia bilangnya nanti. Nggak bisa diakses. Domainnya bisa dibuka tapi dia mencapai limit. Kenapa bisa seperti ini? Ya, ini namanya juga gratis, ada limitasinya. Yang berbayar ada nggak limitnya? Tergantung paketnya. Kalau pakai paket murah, biasanya ada juga limitnya. Nah, dia yang maunya gimana? Kalian tergantung kebutuhan nanti. Kalau mau unlimited, ada juga pilihan unlimited. Itu tentang bandwidth. Jadi, akses ke web kita, bolak-baliknya itu kirimnya berapa bandwidthnya segini. Oke? Ini yang penting juga space-nya. Jadi kaitannya dengan yang tadi, yang si Vendo di bawah 300 mega masih aman. Saya langsung upload pun masih bisa nih. Terus yang di atas ini gimana? Yang di atas kuota. Kita mesti menyesuaikan. Siap? Itu yang pentingnya yang kita bahas. Saya ulangi, kayak si Ramadan 400, si Samuel misalnya 300 berapa, si Ramadan 300, Boreti 500 dan seterusnya. Lebih kan berarti kan? Itu jadi kendala tuh. Karena limit yang di sini. Oke, terus gini. Yang penting di everything juga ada kaitannya dengan ini. Konsentrasi. Saya akan ngebuka folder ini. Ini kan folder kita tadi yang saya blok tadi ya, properties ya. Coba kalian copy yang ini nih. Alamatnya ini copy path ya. Udah. Paste di everything, tapi tambahin petik di awal, petik di akhir, petik ganda. Untuk apa? Untuk menghitung jumlahnya. Jumlahnya ada berapa kira-kira itemnya? Nah, yang si Vendo di sini udah bermasalah di inode-nya. Jadi maksimal dia hanya ngasih 10.000. Ini nih udah terpakai sebanyak 4, sisanya 9.000. Apa yang akan terjadi jika saya tetap memaksakan ngupload yang Vendo? Yang akan terjadi adalah filenya akan menjadi tidak lengkap. Filenya tidak lengkap, nggak bisa diakses. Percuma. Oke, berarti hal-hal yang harus diperhatikan tentang limitasinya. Bandwidth ini oke lah nanti nih, belum lah kita. Ya, yang paling kelihatan sekarang adalah kuota untuk disk space, oke, dan inode-nya. Jadi yang kalaupun yang Vendo masih aman kuotanya, kuota disk space, dia nggak aman di node-nya. Jumlah titik-titiknya ini, titiknya ini itemnya bisa dibilang, baik itu folder, baik itu file. Oke, yang kalian udah bisa dilihat jumlahnya berapa? Berapa yang si Ramadan? Ah, lebih 3.000-an. Yang si Samuel? Rama? 11.000, 1.000-an. Boreti? 4.000, masih jauh lah ya, masih aman ya. Berarti kamu banyak upload file itu ya. Upload file bisa jadi video atau foto-foto yang agak ukuran gede. Si Wahyu? 5.000 masih aman. Nah, yang nggak aman gimana? Nah, ini ada trik-triknya. Berikut trik-triknya. Silakan kalian login ke WP admin website kalian dulu. Silakan login. Namamu Vendo doang kan? Iya. Iya.
Silakan login ke website masing-masing. Udah. Kita nih mau menyederhanakan, intinya membuang yang nggak digunakan. Supaya apa? Bukan dikompres, beda. Ini bener-bener ngebuang. Ngompres tuh ngecilin ukuran file. Ini nih ngebuang yang nggak dipakai. Yang pertama adalah tema. Coba ke tema. Tema nih yang di Vendo ada 13. Yang digunakan adalah 1. Bener ya? Kalian lihat tema yang aktifnya apa? Sudah? Diklik. Lihat ada nggak tulisan turunan dari tema apa kayak gitu? Karena itu penting tuh. Ada tulisan turunan dari tema apa? Apache MySQL atau Apache atau MySQL. Biasanya ada port yang digunakan, itu mesti ganti portnya. Kamu ingat-ingat nggak ada install software apa nggak? Software perkuliahan lainnya. Khususnya ada mata kuliah basis data, misalnya kayak gitu. Nggak deh. Coba kamu restart, habis itu dicoba jalanin lagi. Di restart komputer, habis itu jalanin lagi. Ya, intinya kami ini baru sampai ngelihat tema nih. Konsentrasi, sambil kamu restart, kamu sambil lihat aja ya, si Feni ya. Yang lain siapa ya? Klik di tema yang aktif, rincian, lihat di sini ada nggak tulisan induknya dari tema apa? Itu jawabannya tergantung. Kebetulan yang Vendo nggak ada. Yang Ramadan ada? Hah? Ada nggak? Tema ini memiliki induk apa kayak gitu, atau parent, tulisannya parent. Ada nggak? Kalau nggak ada ya nggak usah. Di sini biasanya ada kotak nih, di kotak. Nggak deh, aman. Si Michael, bukan Michael, Samuel. Aman. Rama, Boreti, Wahyu, yang kamu belum bisa lihat ya. Kamu restart laptop. Maya, tidak ada tulisannya. Oh lah. Rosi, tidak ada. Michael, si Arseli, dulu si depannya. Nggak deh. Oh lah, kita lanjut ya. Kalau ini kan nggak ada nih, kebetulan nggak ada. Sehingga gini kesimpulannya. Ingat baik-baik apa nama temanya. Masing-masing ya, nginget ya. Yang saya nih Temail. Udah? 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 Yang kalian ingat masing-masing. Meluncurlah sekarang ke folder WP Content. Ke folder Temp. Ke WP Content, ke Temp. Udah? WP Content Temp sudah? Yang saya tadi Temail. Berarti ini dia barangnya. Oke? Udah? Yang Vendo tadi 10 ribuan. Oke? Itemnya, node-nya 10 ribuan. Sekarang saya kan udah tahu nih ini yang saya gunakan kan. Saya akan tekan Ctrl A. Ctrl A itu kan milih semua ya. Udah? Saya akan tekan Ctrl klik di temp dan di index. Jadi saya memilih semua kecuali temp mail dan index. Saya nyisain dua ini. Udah? Yang lainnya tekan shift delete, hapus, musnahkan. Kenapa seperti ini? Ya tema yang digunakannya apa? Kan hanya temp mail. Kita buktikan habis ini. Masih tetap jalan nggak website Vendo? Oke, saya ulangi ya. Jadi sisanya 2. Tadi node-nya 10 ribuan, sekarang tinggal 8 ribuan. Udah memenuhi syarat. Nah, saya coba sekarang. Jangan-jangan bermasalah nggak setelah dihapus? Kita coba akses website Vendo. Kebetulan kan ada orangnya di sini. Masih kayak gini nggak website kamu tadi? Nah, masih aman berarti dia, masih tetap jalan. Oke, sampai ini aman ya, bisa dimengerti ya. Kita menghilangkan yang tidak kita gunakan. Pertama yang bisa dihilangkan adalah tema yang nggak digunakan. Nah, kalian sambil lihat website kalian tetap jalan nggak tema itu dibuang. Itu dulu. Jika sudah, kita mau lanjut. Yang si Feni udah bisa di running. Nah, baru intinya kamu ngelihat tema, ngapus tema yang nggak dipakai. Baru sampai itu Feni. Intinya masih bisa ngikutin. Oke?
Yuliana apa Feni apa tadi? Enggak ya maksudnya. Nah, Boreti aman. Kalau sudah kita mau lanjut. Si Samuel, udah? Oke, kita lanjut ya. Kedua, coba berkunjung di plugin-plugin yang terinstal. Kebetulan dia aktif 10. Akismet ini matiin aja, nonaktifkan. Kalau ada Akismet ya, dihapus. Habis itu Akismet sekali lagi. Booster extension, ini kamu gunakan nggak si Vendo? Booster extension ini. Nih, Gunain. untuk Autobox. Hah? Autobox. Autobox? Apa untuk Autor. outer? Autor box. Untuk di outer box-nya manfaatnya di mana? Ini kita Hah? yang nggak pakai itu counter box dulu. Tunggu. Berarti kalau outer ada box ya. Nih. Ini kan penulisnya. Box-nya di mananya? Sekedar wawancara nih. Intinya gini. Saya lagi nanya, kira-kira dipakai nggak? Kalau nggak dipakai, mau dibuang maksudnya itu. Contact form 7 nggak dipakai. Enggak. Berarti kita nonaktifkan, dihapus. Itu caranya, bener. Caranya kayak gini lah. Hapus plugin yang nggak digunakan. Editor klasik nggak digunakan. Berarti saya nonaktifkan ya. Elementor pakai nggak? Pakai. Pakai. Hello Dolly. Hello Dolly ini sebenarnya yang ada di sini nih. Hello apa kayak itu harusnya enggak. Hello Dolly boleh dihapus. Nah, Jetpack ini juga sebenarnya terlalu banyak ininya. Sebenarnya kita bisa nonaktifkan. Nggak perlu kalau website gratisan pakai Jetpack. Dia untuk pengoptimalan kinerja misalnya kayak gitu. Keamanan, performa ini kan kinerjanya. Itu silakan dihapus kalau kalian menggunakan Jetpack. Nonaktifkan habis itu hapus. Untuk apa? Kebanyakan nanti dia. Orbit Fox ini kamu menggunakan untuk apa? Gak terlalu, saya hapus saja. Other. Skip. Ini plugin bisa jadi beda dengan yang kalian ya. Tapi kalau ada kaitannya dengan kinerja, terus backup, updraft itu up draft misalnya kayak itu ada kalian gunakan, itu matiin aja, dihapus. Updraft up tulisannya draft, updraft backup itu dia hapus. Terus ada yang Jetpack kayak tadi hapus. Ada tentang kata-kata chase itu hapus juga. Oke, makanya lihat masing-masing maksudnya. Ada chase itu dihapus. Template pattern collection dipakai nggak? Nggak. Nah, yang nggak dihapus. Yang nggak dipakai itu dihapus saja. Supaya apa? Supaya nggak menu-menuhin. Oke. Kecuali kita udah website berbayar, hostingnya yang berbayar, itu mau nggak mau untuk mengoptimalkan web, kita menggunakan yang plugin-plugin kayak tadi. Tapi makin banyak plugin, otomatis dia makin agak berat. Jadi kita matiin aja dulu. Yang outer box tadi di mana kata kamu? Letaknya yang bisa dilihat? Udah deh, berarti Udah banyak pakai plugin. oh lah, saya nonaktifkan, saya hapus ya. Jangan sedih menghapus plugin ya, tapi kalau plugin kalian gunakan untuk statistik pengunjung misalnya ada kayak gitu, ya nggak masalah dipakai. Nah, yang ini nih, saya untuk menghapus kayak gini nih supaya jumlah objek atau jumlah node-nya itu nggak banyak. Jadi si Vendo mau ngupload apa, mau memperbarui webnya juga masih bisa nanti, masih bisa dipakai, nambah konten apa nambah apa. Nah, ujung-ujungnya kayak gini, kalian pantau lagi di everything, kira-kira udah berkurang belum setelah menghapus plugin yang nggak dipakai. Setelah kan UTS sudah ngumpulin kan, intinya kalian nih kan, ya otomatis yang kalian kumpulin itu yang saya nilai. Yang ini kan untuk bahas hostingnya kan, nggak masalah, bisa beda. Tapi minimal website UTS kalian. Nah, makanya yang saya nanya tadi, tema ini pakai nggak, plugin ini pakai nggak, itu yang dihapus. Udah, sisa berapa di kalian ini? Udah di bawah 10.000. Yang si Ramadan aman, Samuel aman, Rama hapus.
Hello Dolly itu bawaan temanya sama Akismet itu. Itu hapus juga. Iya, MySQL nggak bisa, mesti ganti port. Itu bisa minta bantu orang lab. Iya, iya. Klik tetap visit unsave, kata-kata unsave tuh. Paling bawah, ada link paling bawah. Tetap kunjungi. Iya. Kamu perlu nemuin ini, Fanny. Aslab. Hah? Terus bisa betul-betul benar. Error lagi. Berarti udah rusak tuh. Bener. Berarti kamu perlu nginstal lagi SAM-nya. Kalau nggak install Aragon nih lah kayak saya nih. Nih, install Aragon. Ya, nanti dia bisa kok pakai ini. Tetap yang saya demoin sekarang lagi pakai Laragon. Oke? Tapi kalau nggak nanti bisa tanya Aslab. Oke? Saya belum bisa bantu karena lagi ngajar kayak gini. Jam 7 pun nanti bisa lanjut saya. Oke? Kamu sementara jadi penonton setia dulu berarti Feni ya. Oh enggak? Kalau enggak bekerja sama itu sebelah kamu tuh. Yang lain? Hah? Oh, lagi ikut lah. Maya berapa jumlah? Hah? Ketinggal 8.000 tuh harusnya bisa dikurangi lagi. Jumlah ukuran filenya berapa sekarang? Ini kan jumlah, ukurannya yang saya tanya. Yang kayak gini nih cara-cara ngecek ukuran tadi. Hah? 400 mega. Masih mesti dibuang tuh. Nih, yang di ini udah 90-an. Udah jauh dari tadi tuh 150 ya. Atau berapa lah itu ya, lupa apa 250 yang kamu tadi. Ininya 150-an. iya 150. Ini udah jauh nih ya. Tinggal 90. Kenapa? Ya ibaratnya kayak yang saya nih terlalu berlemak, dibuang lemaknya ya. Jadi agak langsing maksudnya kayak gitu. Arseli sudah tinggal berapa? Octavianus aman. Ya udah, kalau udah kayak gini trik berikutnya. Plugin sudah, tema sudah. Coba kalian meluncur ke folder WP Content. WP Content ya. Cek ada nggak folder backup atau folder cache tulisannya. Cache. CACHE atau folder backup. Ada sesuatu mengandung kata cache gitu ya. Kalau nggak ada, kalau ada kata updraft gitu ya, atau folder log, tidak ada, aman ya. Ke plugin, ada nggak sisa-sisa yang aneh-aneh yang kita hapus tadi? Folder chase, folder updraft, dan segala macamnya nggak ada. Kalau nggak ada, aman. Nggak ada ya. Yang si ini nggak ada, aman. Kalau jumlah ukurannya udah kecil sih aman lah, nggak masalah. Yang ininya udah kecil, yang ukuran filenya udah kecil nggak masalah. Nah ini yang kalau yang masih gede nih, yang masih gede tetap balik ke everything. Lihat di size-nya, lihat di size. Paling gedenya ukuran apa itu? Wahyu, ukuran apa yang kamu paling gede? Yang paling atas nih, di size. Ini kan nggak ada size, ini diklik. Nah, paling gedenya ukuran apa filenya? Nggak tahu. Boreti ukuran paling gede apa? Hah? Video. Berarti berapa itu? Hapus. Mau nggak mau. Ukuran yang gede-gede video gitu, sebaiknya taruh ke YouTube. Kecuali cuma ukuran 2 mega, misalnya kayak itu nggak masalah. Tapi kalau banyak, jadi masalah. Contoh 2 mega kali 5 udah 10 mega. Kuota kita terbatas. Oke? Jadi yang Boreti kayak tadi video tuh hapus dulu Boreti. Udah? Intinya yang gede-gedenya apa, itu hapus. Jelas nggak maksudnya? Yang kebetulan yang si Vendo ini nggak ada lagi yang gede nih, sehingga saya bisa langsung upload. Anggaplah sudah ya, yang kalian sudah ya. Oke, anggaplah sudah. Udah memenuhi ukuran, terus cara berikutnya gimana? Nah, cara selanjutnya adalah saya
akan mengupload intinya ya Vendo ini. Tapi sebelum mengupload, saya butuh database terbarunya. Kenapa dibilang terbaru? Ingat tadi tuh, saya ada ngapus plugin-plugin, saya ada ngapus tema. Berarti file ini yang terbaru, saya mesti mengekspor, tapi bukan dari home lagi, tapi dari database-nya. Saya mesti ngaktifin database Vendo yang 4K. Saya mesti ekspor dari sini, bukan dari home ya, beda ya. Aktifkan dulu database-nya. Silakan kalian aktifkan. Udah, tentunya MySQL harus running baru bisa gini ya. Aktifkan database-nya, baru klik export, kemudian di go. Ingat, ini beda dari di home. Kita mesti aktifin dulu database-nya. Kalau sudah di go, dia terdownload. Nah, hasil download ini saya akan taruh di foldernya Vendo. Nah, tapi ini saya replace. Jadi ini nih adalah untuk versi saya rename jadi hosting. Kenapa? Biar kita kayak bingung. Oh, ini loh yang digunakan untuk hosting database yang terbaru. Jelas? Octavianus ketinggalan. Yang saya lakukan nih, saya baru mengekspor database dari phpMyAdmin. Udah? Intinya kamu ekspor dulu database-nya. Si Ramadan udah? Saya ulangi ya, yang baru saya lakukan adalah saya mengekspor database dari phpMyAdmin. Database ini di mana? Di localhost kan? Database-nya itu di ekspor di Go. Yang di download nih saya pindahin dan saya rename jadi hosting. Baru itu, silakan. Belum jauh, belum running juga si Fanny. Mending daripada sambil kamu nunggu, coba diinstal baru. Di lokasi lain, di folder lain, ya. Daripada bengong. Boreti sudah? Oke. Rename jadi kata-kata, ada kata hostingnya ya. Sudah? Biar apa? Biar kita tahu, oh ini loh yang mau diimport. Kalau sudah, buka dengan Sublime atau dengan Notepad++, bebas lah. Udah? Yang mesti kalian cari adalah Ctrl F ya kalau nyari itu ya. Ctrl F, sudah. Ketik _option, enter. Sampai ketemu yang site URL ini. Sudah. Sampai ketemu site URL misalnya. Site URL sudah. Ramadan udah. Samuel, ini file SQL yang hasil ekspor tadi saya buka menggunakan Sublime. Saya cari _option, ada S. Nanti ketemu bagian set URL. Baru sampai itu, Boriti. Rama sampai mana udah? Yang diketik pada pencariannya _option. Si Wahyu udah. Feni belum ya? Maya udah, mantap. Kalau sudah, ini teorinya. Tadi itu kan kita HTTP localhost nih adalah htdoc kan? Bener nggak? Di dalam htdoc nanti ada folder SI22E, ada folder SI4K dan NIM gitu nggak? Oke. Nah ya, sampai ini ya. Berarti kita nih mesti ganti dia ini ke alamat barunya. Blok dalam petiknya di blok, tekan Ctrl H, diganti dengan apa? Nah, ingat alamat Vendo tadi itu apa tuh yang ada guguk tadi? Mana ada guguk tadi ya? Ini nih. Berarti saya di Ctrl H, di pastenya ini bagian replace-nya adalah Vendo. Tapi nggak ada garis miring. Yang lama diganti yang baru.
Jelas sampai ini? Hah? Control F kan? Iya, bukan V ya, F. Yang dicari option. Nanti ada set URL. Bagian set URL nih alamat lama diganti alamat hosting kita. Ingat ini nih cara yang SI4K kemarin diganti loh, jadi nama, jadi name. Inilah caranya, persis. Udah sampai ini. Replace all jangan dilupa. Klik replace all. Sudah. Tujuannya apa replace all? Mau nge-replace semua ya. Nganti semua yang ada localhost sampai name ini menjadi alamat yang di replace ini. Replace all. Jangan lupa sim. Nah, kalau udah tunggu sampai ini tunggu. Hanya kayak gitu. Intinya ganti localhost, semua localhost tadi ke alamat yang ini. Ini sudah pernah kita bahas saat kita ganti-ganti rename folder kemarin di htdoc tuh. Nah, kita lanjut ya. Kalau sudah, berikutnya perlu ngapain? Database kita udah, aplikasi belum kita upload. Nah, database pun belum kita upload, tapi kita sudah punya file SQL terbaru. Berarti saya kasih checklist. Ini sudah. Aplikasi terbaru WordPress-nya dengan wp-config yang disesuaikan itu belum. Internet cacaknya stabil ya. Chrome-nya udah punya. Ini udah punya. Tinggal satu lagi kan yang belum. Ya nggak? Aplikasinya. Nah, caranya adalah coba kita meluncur. Udah ke sini. Ke home. Ada tools. Ada database manager. Kita mau makai itu database tuh sekarang. Ke database manager sudah. Ini di member area tadi. Database manager, diklik, sudah, muter-muter-muter gini sama ya. Nanti ada bagian new database dia. Nih, ada. Oh belum tampil ya, saya tunggu. Jadi di tools ada database manager. Udah. Klik new database. Apa yang diisi? Nah, saya sarankan kalian buka dulu wp-config di folder name itu. Bukalah file wp-config di dalam foldernya. Folder name nih. Oke, buka wp-config. Udah? Si Rosi? Oh, lapun. Tapi ini juga Rosi bisa lakukan kok sebenarnya yang ini. Dilakukan lah dulu, bisa kok. Di folder name, intinya ketinggalannya kalian nyisip aja di mana ketinggalannya. Jadi tinggal ngelengkapi yang kurang. wp-config dibuka, sudah. Keluarlah beginian. Nama dapat database, db name segala macam gini ya. Ya nggak, bener ya? Nah, kalau sudah, apa yang mesti kita lakukan di db name, copy yang di dalam petik. Jangan salah, jangan lebih, jangan kurang ya. Tek, tek. Copy. Udah, Wahyu. Balik ke sini di database name-nya paste. Jangan mengandung spasi. Baru sampai database name. Kalau si Fanny yang kamu tadi langsung meluncur ke tools database manager aja. Ini di online-nya. Database name sudah. Intinya yang kita copy paste nih ngambil dari sini nih. User root berarti root. Udah? Bisa copy paste? Gampang kan? So password udah ambil aja passwordnya. Jadi kita nggak ngapalin password lah daripada pening-pening copy. Udah? Kita kan passwordnya kosong gitu. Kasih ini. Jangan samain dengan saya ya, karena dia pasti generate otomatis. Yang di sini nih. Bagian password di copy, di paste ke sini. Udah? Ini saya copy ke sana, ini saya copy ke sana. Yang ini saya ambil dari sana. Yang dua ini ke
yang ini dari. Udah, simpan dulu yang wp config. Kalau sudah, bagian ini di create. Nah, tunggu, ini proses bikin database ya. Orang tuh yang ngerjain, bukan orangnya, server ya. Jadi kita tunggu sampai dia ready. Nanti di tabel tuh ada, nah tuh, ini kan belum ada, nah nanti ada kayak gitu. Sampai tunggu sampai dia selesai. Ya, di sini ada creating database segala macam. Tunggu aja sampai selesai. Jadi dia bikin database sama kita, untuk kita. Jelas sampai ini? Sampai ini jelas? Intinya new database tinggal ngisi sesuai yang udah kita punya. Ya nggak, tadi kan saya copy paste kan, tapi passwordnya nggak boleh kosong kalau di hosting, bahaya. Nah, kalau udah gimana? Kalau udah kita tinggal tunggu sampai tunggu selesai aja, komplit kayak gitu, selesai dan sukses misalnya tulisannya. Ya kalian ada yang udah selesai? Sasmita udah? Feni? Everything. File apa dulu nih? Kalau yang kamu kan baru-baru install itu harus install baru nggak kamu? Nah, di yang terbaru berarti. Nanti sambil nonton video ini lah, kasihan kamu pening kepala nanti ya nggak? Bercabang-cabang, nggak tahu ngapa lah. Nah, ini kan yang saya udah selesai nih, kalian udah belum? Ramadan? Dia, ah, Samuel masih proses. Si Rama, ini kami di online nih, tool database manager new database. Saya cuma copy paste tadi tuh. Boreti, username-nya kan root. Nih. Kan tadi saya minta gini kan, wp config, ya nggak? Wp config dibuka, db name copy dari ini, ya nggak? Paste. Udah. Username, paste lagi. Password saya ambil, saya taruh di wp config. Udah. Create, tunggu. Wahyu, kalau sampai bandai Wahyu, sama. Mantap. Ini penjelasan selanjutnya. Yang saya bilang tadi belum selesai. Kalau udah bikin selesai database-nya, nah sebenarnya dia ada ngasih ke kita DB name tuh nggak mungkin diawali dengan DB sekenak-kenak kita. Dia pasti diawali dengan ID-nya kita. Sama kayak ini, 690 sama nih. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Oke, siap. Copy sampai underscore. Dari ID sampai underscore. Kenapa? Ya ini memang bawaan generate-nya. Jadi walaupun saya copy paste-nya mulai dari DB, hanya root, dia nambahin embel-embelnya ID kita. Udah? Di copy. Taruh di mana? Taruh di wp config tadi. Nih. Nah, jadinya gini. Jadi wp config ini udah disesuaikan yang terbaru untuk hosting. Jelas? Ini dan ini. Udah ya, jelas ya sampai ini ya. Benar ya? Lalu taruhlah sudah lah ya intinya ya. Intinya cuma embel-embel ininya di depannya. Kalau sudah, saya perlu ngapain? Buka PHP admin. Monggo. Di manage PHP admin. Tinggal ditunggu. Kebukalah PHP admin. Database kita yang ini sekarang. Aktifkan database. Sudah. Rama. Ketik. Klik finish. Iya, manage PHP admin. Nanti tampilnya sama kayak saya ini. Sudah?
Lalu Rama. Ini Rama, Rama. Nah, manage PHP admin. Nanti keluarnya kayak saya, tapi kamu perlu klik dulu database-nya. Udah? Oh, diklik ini untuk di apa? Diaktifkan. Tanpa kita klik beda nanti. Kalau sudah, klik import. Pilih filenya yang kita ada rename tadi, yang tadi tuh. Nih, yang kita ada beginian nih. Nah, saya pun belum nyimpen nih, ya. Yang tadi tuh masih ingat gak kita ngapain tadi? Yang localhost kita jadiin apa? Yang ini nih. Ini bukan Google nih. Vendo. Ini nggak filenya, tunggu ya. Jadi penting ini nengok nih. Saya kecilin. Vendo yang kamu tadi. PEN. Vien, PEN. Vendo. Bukan yang ini filenya kayaknya. Tunggu, saya nyimpennya di mana? S4K, bener lah ini ya. Yang saya ganti lama ke baru tadi. Sudah masuk ke 80. Tunggu, option. Nah, ini belum selesai tadi itu yang saya nih. 80 ini name siapa? Report. Oh, name kamu, berarti belum selesai. Kan ini nih, replace all kan? Yang saya tadi terkena Ctrl Z. Ini simpen. Salah nih yang satunya. Ini saya tutup lah. Salah, sorry. Nih yang udah saya simpen nih, ya nggak? Yang ini kan kita ada nyimpen hosting tadi itu ya. Ya nggak? Yang saya sih naruhnya di folder 2122E S4K DB hosting. Berarti ada di lokasi ini S4K NIM. Sebelum NIM nih ada DB nih. Berarti ini yang saya pakai. Karena ciri-cirinya ada kata-kata hosting. Oke. File inilah yang kita upload. Oke. Kemana nguploadnya? Di PHP MyAdmin yang hosting. Kan udah ada ID tadi tuh. Kita browse. Nah, ini yang saya pilih. Kemudian ya, sesimpel itu. Tinggal tunggu hijau dia nanti. Filenya kita pilih dari mana sesuai yang kita nyimpan yang hosting tadi. Kalau udah dia hijau. Bisa sampai ini. Ramadan. Oke, si Samuel. Tapi tahu lah ya, ngikutin ya. Rama. Lah, Boreti. Proses Agung, bukan Agung nih, apa nih? Wahyu. Udah. Feni belum lah, oh. Maya. Oh, lah. Michael. Oh, iya, langsung di go. Milih file dulu, go habis itu. Rosi. Oh, lah. Arseli sama. Oh, lah. Kalau udah hijau, urusan database sudah di sini. Kalau udah hijau urusan database sudah. Oke. Yang belum tuh apa? Yang belum kita ke file manager. Coba upload file. Nah, yang ini nih, Fanny maupun yang ketinggalan bisa nih nyoba nih. Yang ini siapapun walaupun ketinggalan bisa nyoba. Klik di tools, file manager. Ini kan yang online nih, yang penting ada koneksi internet kan. Yang ketinggalan bisa diikutin. Tools, file manager. Klik upload. Tampillah beginian. Udah? Siap? Hah? Loading? Oh, lah. Sambil nunggu loading, intinya kan udah ngeklik kan? Nah, ini penjelasannya nih. Ini saya tutup karena udah, ini saya tutup. Nah, yang mau saya bilang kayak gini. File manager itu yang sedang kita buka sekarang sama aja sebenarnya dengan file explorer. File explorer itu yang mana? Yang begini nih. Yang sedang kita buka begini nih, yang kita copy-copy, ya. Itu sama dengan file manager. Sama juga dengan kita mau mengakses htdoc. Sampai itu dulu, jelas nggak? Sambil menunggu tadi, biarin lah yang ini. Nih, saya ulangi ya. Yang ini biarin lah kita nunggu.
Tapi yang saya jelasin ini apakah jelas? Nah, kalau database manager itu bisa kita identikan dengan php-admin. Yang ini udah selesai nih urusannya. Yang ininya belum. Terus saya mau bilang, kalau htdoc itu sama dengan localhost, jelas ya? Apa yang kita taruh di htdoc sama dengan localhost. Jadi kalau di dalam htdoc ada folder SI4K, ya nggak? Berarti localhost garis miring SI4K, bener ya? Public HTML itu adalah web online kita. Jadi ibaratnya public HTML itu adalah htdoc-nya kita. Nah, berarti kalau kita ngakses suatu alamat Vendo yang apa tadi, itu tuh langsung ngakses ke aplikasinya. Aplikasi si Vendo itu apa? Aplikasi Vendo bukan ini, bukan ini, bukan ini, tapi dalamnya ini. Inilah aplikasinya. Jelas? Jadi isinya ini, mulai dari WP admin sampai ke XML ini, itu ditaruh di dalam public HTML. Ngeh? Oke, kalau udah nggak mungkin tapi kita nguploadnya satu-satu. Nah, ada cara simpelnya. Coba ke public HTML. Ini nih jangan diganggu. Oke. Jangan diganggu yang ada dulu, sabar. Kita mau mengupload semua ini ke dalam public HTML. Kalau ngupload satu-satu leteh. Bukan itu caranya. Caranya adalah, dengerin ya. Ada toolsnya. Saya langsung kirim aja lah ke kalian intinya. Orang yang bikin namanya Unzipper. Programnya intinya sangat sakti. Saktinya kayak apa? Hah, pokoknya kalian lihat copy paste ini mengekstrak sangat gampang nanti. Kelompok kalian adalah K. Nah, itu yang kalau mau di-download. Kalau udah di-download, saya langsung ke shortcut-nya aja ya. Saya kirim aja ke kalian. Yang diperlukan tuh hanya beginian nih. Saya langsung kasih jalan pintasnya ke kalian. Itu dapatnya dari mana? Dari situ. Sebenarnya di video pembahasan saya udah jelas. Yang kalian perlu download adalah yang saya kirim doang. Yang PHP. Taruh di mana? Siap. Taruhlah di, itu kan kalian download. Taruhlah di aplikasinya. Saya ulangi ya. Kan saya kirim di Telegram tadi itu ya. Bener nggak? Nih kan, yang terakhir nih. Itu download. Habis di download, ditaruh di dalam folder NIM kalian. Ngerti? Nah, sip. Ditaruh aja dulu intinya. Udah? Udah? Cara pakainya gimana? Cara pakainya simple. Jadi ini kegunaannya untuk mengekstrak file zip. Cara pakainya adalah nih ya. Ini kan file explorer-nya kita yang di hosting ya, yang kanan ya. Cara pakainya kalian cukup ngeklik upload file, tapi di dalam public HTML klik upload file. Apa yang diupload? Hanya sebiji unzipper ini aja. Hanya satu itu aja. Yuk. Yuk. Fanny pun bisa yang ini. Unzipper yang dari Telegram itu diupload ke hostingnya. Si Maya, si Anu tadi, Arseli tetap bisa ngikutin. Nah, udah selesai. Intinya yang penting ini dulu ditaruh. Udah. Ramadan. Oke, Samuel. Allah. Wahyu. Already. Oke, kita lanjut. Unzipper itu apa? Nah, berarti kita untuk mengaksesnya adalah alamat web kita garis miring unzipper.php. Tampilannya kayak begini. Ada? Pak, cuman ini bikin, nggak usah bingung-bingungin, biarin lah intinya kita tinggal pakai. Udah?
Nah, yang nggak penting saya tutup dulu. Jadi ini ya tampilannya nanti. Kita perlu ngapain? Perlu mengupload. Cara pakainya gini, kalian dengerin saya aja biar cepet nih. Biar cepet ya, dengerin yang saya ya. Karena proses kalian untuk bikin zipnya nanti jadi lama. Liatin, yang penting kalian tahu jurusnya. File pentingnya udah kita upload. Cara pakainya gimana? Nah, saya lebih mudah jika kita memecah file-file yang ada di sini menjadi beberapa. Saya akan menjadi WP admin ini jadiin satu zip. Penting ya, zip bukan rar, bukan 7-zip. Zip yang dikenali. Satu, kalian bisa sambil lakukan. Tapi saat ngupload, lebih baik nanti. Jangan berbarengan. Saya ulangi ya, ini di komputer masing-masing. WP admin tuh jadiin zip. Klik kanan, WinRAR, add to archive yang kalian. Jadiin zip. Tambahkan ke zip. WP konten gitu juga, jadiin zip. Kalau ketinggalan silakan tonton video ini nanti daripada kalian makin bingung ya. Kalau masih bisa terikuti, ikuti aja. Terakhirnya WP include itu jadiin zip semua. Apakah sudah selesai zipnya? Belum. Yang ini nih jangan kalian sekali-sekali langsung upload yang ini ya. Apalagi ngirim jawaban UTS itu nggak akan komplit tuh. Tunggu aja kotak ini sampai tertutup sempurna. Nah, tunggu sampai tertutup sempurna. Udah habis gimana? Sabar. Ngomong-ngomong ya kalian udah 3 biji bikin jadi zip. Nah, kalau belum nggak apa-apa, tunggu aja ya. Nah, jika sudah, kalian kalau ingat tadi itu saya udah ada file yang namanya htaccess dan unzipper. Apa yang perlu saya lakukan? Saya akan sorting berdasarkan tipenya. Berarti htaccess kan nggak saya pakai. Bener nggak? Karena udah ada tadi. Saya mulai dari indeks sampai ke lisensi. Oke. Saya mulai dari indeks ke lisensi, saya blok, kecuali unzipper. Unzippernya ingat, kita udah upload tadi. Bener kan? Nah, inilah file zip-nya yang keempat. Jadi, sebenarnya yang kita upload tuh hanya 4 file zip. 4 file zip ini akan kita ekstrak menggunakan unzipper. Sesederhana itu, Pak. Prosesnya tadi kan lama, tenang. Kita pakai PHP yang tadi itu unzipper, sangat cepat ekstraknya. Beda dengan ekstrak yang di web bawaan dia. Sampai ini ya, jelas maksudnya. Apa yang tidak saya taruh di zip, yang tidak saya taruh adalah unzipper dan htaccess. Ini kebetulan dia ngikut aja, indeks itu penting. Unzipper yang nggak ditaruh sama readme dan htaccess. Readme itu nggak usah juga, nggak masalah. Jika sudah jelas, intinya ini ya, Pak, ketinggalan, nggak apa-apa. Sampai ini kalian liatin yang saya aja. Kalian tidak perlu apa? Tidak perlu ikut ngupload. Karena apa? Dia kalau kita ngupload bareng kayak gini, servernya web host juga ikut trafficnya ikut terpakai, sehingga ujung-ujungnya kita nggak ada yang berhasil. Sekali lagi ya, kalian lihat aja caranya. Apa yang perlu saya lakukan? Kan ngupload, ini kan ngupload kan? Yang penting kalian tahu tombol upload nanti. Oke? Apa yang saya pilih? Kalau mau enak sih saya akan nyoba satu-satu, tapi saya mau cepet, saya empat-empatnya. Saya upload. Kalian nggak perlu nyoba. Nanti aja, karena bakal memperlama. Bergilir, bagus saya maksudnya. Bukan jahat ke kalian, nggak boleh ya. Intinya bergilir, daripada kita tidak ada yang kelar, jadi kita gantian aja. Nah, ini tinggal tunggu tuh, cepet banget tuh. Nah, kalau yang saya udah selesai, silakan ya kalian. Misalnya mulai dari Boreti, misalnya. Nah, tinggal proses kayak gini lah, cepet ya. Tapi sambil nunggu, ya kalian sambil lihat gini. Nah, karena yang saya udah selesai, ya kalian silakan. Yang pentingnya kan saat rekaman ini kan. Yuk, cobalah ya kalian upload. 4 file zip, di-upload. Ramadan silakan. Samuel silakan. Tapi sembari kalian kerja itu ya, kalian sambil dengerin saya, liatin ini. Intinya 4 file zip, ngupload. Jelas nggak sampai itu? Klik upload, tunggu proses selesai. Lah. Oke? Udah belum?
Iya, itu batas maksimalnya, makanya saya pecah. Berarti kamu masih kegedean di WP konten tuh. Ya, dikecilin lagi WP kontennya. Boreti kenapa? Oke, saya ulangi ya. Yang zip tuh apa? Sebaiknya kamu sorting berdasarkan tipenya dulu. Udah ya. File zip kan paling bawah. Yang saya ambil tuh mulai dari lisensinya sampai ke index, kecuali unzipper. Jadi saya tekan shift, tekan klik, kan itu untuk ngeblok tuh. Seleksi, oke. Control klik kecuali unzipper. Itulah dijadiin zip. Udah. Nah, jika udah, begini cara pakainya. Kalau kalian ingat tadi ya, saya udah ngupload file unzipper ya. Untuk apa sih fungsinya? Sekali lagi ini sama dengan klik kanan ekstrak. Tapi jangan sekali-kali nyoba dari sini. Sering gagal dan agak lama. Nah, cara cepatnya gimana? Cara cepatnya gini. Kalau kalian masih ingat tadi saya udah nunjukin ini. Dengan akses, kalian boleh sambil ngupload ya tadi itu ya, sambil dengerin saya. Ada kata-kata unzipper. Tinggal kita enter. Tinggal cek aja filenya apa, dia kebaca otomatis kok 4 tadi. Oke. Kalau udah gimana? Klik aja sekali, tak, unzip, udah selesai satu. Bener nggak Pak? Kita coba buktikan ya. Ini kan belum ada foldernya. Tinggal kita reload, mana tombol reload nih. Nanti ada folder, mana dia belum ada juga. Tunggu. Mana ngecilinnya nih? Nih, tinggal kita salah, bukan folder tadi itu kan file-file yang ditanya Boreti tadi, file-file apa aja yang diblok. Enggak, ini keluar udah file-file banyak. Nah, saya udah selesai yang pertama, saya pilih yang kedua, WP admin folder unzip. Udah selesai, nggak sampai 1 detik, di reload lagi, nanti ada folder WP admin di paling atas nih. Ulangi aja WP konten, berapa, satu detik di bawah 2 detik, udah selesai juga ekstraknya. Sesakti itu ya, memang sesakti itu tuh. WP konten udah. Terakhirnya adalah WP include. Tek. Udah selesai. Tinggal di reload. Dapatlah 3 biji folder dan file-file lainnya. File zip udah bisa saya hapus sekarang. Berarti ada 4 zip. Kenapa dihapus? Ingat, kita ada space. Kalau nggak dihapus, menu-menuhin. Hapus, delete. Jika sudah, waktunya nyoba website si Vendo. Jeng-jeng. Apa hasilnya? Nah, gini. Udah web dia. Tinggal loading dikit lagi. Nah, ini warna putih ini biasanya tinggal di pengaturan aja. Mau mode dark atau mode apa aja. Nah, backgroundnya ini berarti tinggal kamu sesuaikan aja. Intinya dia nggak ngubah secara garis besarnya kok. Home, cara download. Nah, ini kan pengaturan menunya nih berarti nih yang berubah nih. Tinggal kamu atur lagi. Dia nggak terlalu banyak lah. Memang ada tema-tema tertentu yang bisa menyebabkan web kita beda tipis. Beda tipis dengan aslinya. Ini nih keadaan si Vendo sebelum dia ngotak-ngatik tema nih biasanya kayak gini nih. Berarti tugas kamu adalah nyamain dengan UTS. Udah sih selesai. Web Vendo nih udah selesai di hosting. Bisa dibilang kayak gitu. Kenapa beda warna kayak gini? Ya dia nih berarti udah di customnya. Ini nih yang ada background nih. Kenapa ada gini ya? Dia ada custom ya. Tinggal di login sama dia. WP admin. Dia tinggal login. Dan berhasil login, tinggal dia tampilan custom, ya tinggal dia menyesuaikan ini, yang kayak kamu lakukan udah kayak gini nih loh, nggak kan maksudnya? Nah, udah intinya hostingnya udah selesai, sesimpel itu. Yang penting konsep dasarnya ngerti, pasti gampang. Ada Arseli? Hah? Oh Arseli, iya. Ngedit tadi wordpress.com beda, itu udah beda domain. Ini kan web host app. Oke, ada lagi
tentunya akan beda ya kayak gitu ya. Gambar latar belakang. Yang mana kamu latar belakang nih? Pilih. Ini tidak dia jadi ya? Apa bukan? Ini lah dia kan. Intinya apa yang dilakukan di lokal itu dilakukan aja customnya untuk yang ini karena berulang ya. Berarti saya perlu atur dikit lagi biar dia nggak berulang. Nih, penuhi layar, sesuaikan dengan layar. Ini yang vendor lokal, ini yang ini. Oh, belum selesai juga. Berulang tersesuai, penuhi. Berarti penuhi dong. Udah. Nah, lah tinggal widget dia nambahin. Udah sama. Menunya tinggal diatur dari ini lagi. Ya, intinya ya Vendo nih harusnya udah ya, tinggal dikabarin di Classroom nih Pak, URL saya, web saya. Udah, tinggal kamu sesuaikan dikit lagi udah lah ini. Menu utama berarti ya inilah yang mesti diaturnya. Ini kan beranda kategori, harusnya nih beranda kategori ini ya. Berarti menu utama nih lokasinya jadi primary. Bener nggak di sini dia nanti? Nah, ini kan terbitkan. Nanti menunya Vendo yang banyak awalnya jadi tinggal sisa ini sesuai yang ini. Udah sama, ini kan localhost. Ini dia online. Udah dia bisa pamer nih websiteku keren kan kata dia. Nah, ikan tak ada website warnet misalnya kayak gini. Ya udah dia bisa ada portofolionya. Udah selesai. Nah, ya. Hah? Apa tuh? Apanya yang kamu tanya nih? Nama domain bisa nggak diubah? Kamu mesti masuk ke ini ya. Kalau setahu saya ya, untuk ngubah-ngubah itu dia manfaatin di website setting ini. Kalau nggak salah di mana tadi di website name, you can check the name of your website here. Ya nggak di sini. Tapi tombolnya mana nih? Ini kan tulisannya nih, you can change the name of your website here. Tapi tombolnya nggak ada. Kenapa? Karena versi kita yang gratisan itu. Ya. Terus gimana Pak supaya website basing? Tidak masalah, ada ngumpul basing itu juga tidak masalah. Ya, yang penting kan tahu jurus hostingnya. Oke. Nah, kayak gini nih. Dia ada memang ada tulisannya, tapi ingat versi kita nih karena versi yang gratisan, tombolnya dia nggak nyediain. Nah, di sini harus beli yang baru atau nambah domain, misalnya domain Atmalpur dan seterusnya itu. Tapi kalau mau lebih simpel, domainnya mending kalian daftarin pakai email lain. Nah, untuk vendor silakan ganti passwordnya nanti ya, biar nggak diisengin sama orang. Nah ya, ini kan masuk rekaman, nanti tinggal dicoba sama orang berubah-berubah ya kamu nanti. Nah ya, yang lain gimana? Ada gambaran hosting? Ternyata segampang itu ya Arseli ya. Arseli misalnya hobi ping-ping ya, dia banyak pingnya nanti nih websiteku karena lihat dah, nah, kayak gitulah. Udah, yang penting syarat-syarat limitasinya tadi ini ya, limitasinya dapat teratasi. Intinya kalian pandai-pandai, oh nggak butuh ini, buang, nggak butuh ini, buang. Udah selesai menghostingnya. Udah, 30 di tangan untuk Vendo. Dan dia tinggal dikit lagi nyesuaiin, mengcustom. Selesai deh. Ya nggak? Boleh. Yang lah. Ada lagi? Kalau di beda hosting, beda aplikasi. Mirip. Pasti mengupload file tadi. Cuma saya ini kan mau simpelnya, saya mengupload pakai yang unzipper tadi. Michael lah, mau berbuka dulu silakan. Dulu Pak, Ya, yang kayak ubah-ubah web config atau di ini di file manager. Ini nggak perlu kamu ubah lagi di sini. Hah? kan kita ubah HTTP atau domain dulu. Itu file SQL. Iya. Kalau di website lain sama enggak? Mirip. Nanti ada juga PHP admin. Disebutnya kalau website lain itu cPanel biasanya. Mirip kok. Pasti ketemu ada kata-kata file manager, FTP, dan database-nya ini sama. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, maksudnya mau saya tutup. Kasihan sama teman-teman kita yang mau berbuka. Udah waktunya kan? Ada lagi nggak? Intinya
Kalian tinggal nyoba aja, dengerin yang saya bilang tadi, caranya apa, nah praktekin. Udah? Gimana? Ada lagi pertanyaan? Si Wahyu mau nanya apa? Yakin? Octavianus mau nanya apa? Udah deh, Boreti udah? Belum selesai upload. Ah, berarti masih kecilin. Ya nggak boleh 128 mega, itu limitasi selanjutnya. Ada lagi? Cukup lah kali ya. Harusnya bisa dimengerti kok. Kalaupun belum ini, kalian coba tonton lagi. Ya, bukan pun jahat, maksudnya kan ini nih orang nak berbuka puasa, makanya saya pun agak dicepetin. Udah? Bener ya? Lah, Vendo nggak mau nanya? Yang lain? Rama? Ya, berhubung sudah waktunya, mohon maaf agak saya cepetin ya karena menyesuaikan dengan yang berpuasa tadi. Nah, ini kalian tinggal coba. Intinya pertemuan selanjutnya jika sampai belum juga kalian hosting, ya pertemuan selanjutnya itu yang akan bahas troubleshootnya. Pertemuan 10 maksudnya. Tapi kalau udah masuk pertemuan 10 tuh kalian masih bermasalah juga, artinya kan nilainya nggak full 30. Ya enggak, semakin ini. Jadi semakin cepat berhasilnya, semakin cepat ini. Vendo ini lah yang berhasil 30 berarti. Ada lagi yang udah berhasil? Udah. Nah, berarti ini tinggal dia kabarin di apa classroom itu. Ya, si Ramadan ya. Malah diem boleh. Classroom yang gini nih loh. Nih, kan udah ada hosting dokumentasi, bukan ini. Nih nih. Nih, tinggal kalian copy paste URL-nya. Jadi yang Vendo apa URL-nya? Nggak? Ah, inilah macam lah. Itulah gawe ya. Oke. Nah, berarti cukup ya. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat berbuka bagi yang menjalankan ibadah puasa. Oke, selamat apa ini? Udah sore lah intinya. Selamat petang. Mari kita pulang dalam damai ya. Salam budi luhur. Dadah. Terima kasih atas perhatiannya.